무궁화 꽃이 피었습니다. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Meisha Suryana, saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik itu bahasa daerah seperti bahasa Jawa, Sunda, Minang, Bali, maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Inggris, Portugis, Belanda, dan lain sebagainya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan kata serapan itu. Kata serapan merupakan kata yang berasal dari bahasa asing yang sudah diintegrasikan ke dalam bentuk bahasa yang sudah diterima pemakaiannya secara umum. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, yaitu unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti form majeur, de facto, de jure, dan lain sebagainya. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, namun cara pengucapan dan juga cara penulisannya masih mengikuti cara asing. Adapun kata serapan dari bahasa asing, contohnya dari bahasa Arab seperti abad, ilmu, lafal, balik, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yaitu unsur asing yang penulisan dan juga pengucapannya sudah disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Nah, dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah sepenuhnya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Nah, di sini ada beberapa contoh kaidah ejaan yang berlaku bagi unsur serapan seperti huruf C di depan E, I, O, E, dan Y menjadi S, seperti sentral dibaca sentral ditulis central. Dan yang kedua yaitu huruf CC di depan O, U, dan konsonan menjadi K, seperti accommodation dibaca akomodasi, dan lain sebagainya. Bahasa Indonesia tidak hanya mencangkup kata asli, melainkan juga memuat kata serapan dari berbagai bahasa, seperti bahasa daerah. Contohnya seperti bahasa Sunda, nyeri yang artinya itu sakit, mending yang artinya itu lumayan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu dari bahasa Jawa, seperti ampuh yang artinya sakti, lugu artinya polos, langka artinya jarang. Nah, yang selanjutnya itu fungsi kata serapan. Secara umum, fungsi kata serapan yaitu untuk memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Adapun ciri-ciri kata serapan diantaranya yaitu tidak memiliki makna tunggal, tidak memiliki kata sinonim maupun antonim dalam kalimat, dan maknanya tidak berubah. Halo, perkenalkan nama saya Nurlaila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemakaian tanda baca. Tanda titik atau tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau ulang. Contohnya, saya suka makan nasi titik. Yang kedua, tanda titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, jalan titik Gatot. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan apaan. Contohnya, titik titik untuk sarjana ekonomi. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Contohnya, DLL titik yang artinya dan lain-lain. Yang kelima, tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contohnya, pukul 7.10.12 yang artinya pukul 7:10 Tanda omal atau tanda omal dipakai dengan cara unsur-unsur dalam suatu pembilangan. Contohnya,
Saya menjual baju Oma, celana Oma, dan topi. 2. Tanya Oma dipakai untuk membedakan kalimat kata yang satu dari kalimat kata berikutnya. Contohnya, saya bergabung dengan Wikipedia Oma tetapi tidak aktif. 3. Tanya Oma dipakai untuk membedakan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contohnya, kalau hari ini hujan, Oma saya tidak akan datang. 4. Tanya Oma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oleh karena itu, Oma kamu harus datang. 5. Tanda Oma dipakai di belakang kata seperti ya, wah, aduh, latihan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, wah, Oma bukan main. Tanda titik Oma. Tanda titik Oma dapat dipakai untuk membedakan bagian-bagian kalimat yang terjenis dan kata. Contohnya, malam makin larut titik Oma kami belum selesai juga. 2. Tanda titik Oma dapat dipakai untuk membedakan kalimat yang tertera di dalam suatu kalimat berjumlah sebagai pengganti atau penghubung. Contohnya, ayah mengurus tanamannya di kebun. Titik Oma. Ibu-ibu bekerja di dapur. Titik Oma. Adik menghafal nama-nama pahlawan nasional. Oma. Saya sendiri sedang menulis laporan makalah bahasa Indonesia. Titik 2. Titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap bila diikuti dengan rangkaian atau pemberian. Contohnya, kita sekarang memerlukan perabotan rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua, titik 2, sekian, wakil ketua, titik 2, sekian. 3. Tanda titik 2 dipakai dalam drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya, ibu, titik 2, bawa apa ini nak? Amir, titik 2, baik bu. 4. Tanda titik 2 dipakai di antara miring atau nomor halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, atau di antara judul. Contohnya, surat Yasin ayat 9 yang dituliskan dengan surat Yasin titik 29. 5. Tanda titik 2 dipakai untuk menandakan nisbah atau angka banding. Contohnya, nisbah siswa laki-laki terhadap perempuan ialah 2:1 yang dituliskan dengan 2.21. 6. Tanda titik 2 dipakai kalau rangkaian atau pemberian itu merupakan perlengkapan yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, kita memerlukan kursi, Oma, meja, Oma, dan lemari. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai dalam unsur kata yang berulang-ulang. Contohnya, anak-anak, ibu-ibu, atau bapak-bapak. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, 8, 4, 1973, yang artinya tanggal 8 bulan April tahun 1973. 3. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata. Contohnya, evolusi. 4. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan seperti SE digabung dengan huruf kapital. Contohnya, Indonesia, I-nya itu harus huruf kapital. 2. Digabung dengan angka. Contohnya, hadiah 2, yang artinya hadiah kedua. 3. Angka digabung dengan AN. Contohnya, tahun 50-an, yang ditulis dengan tahun 50 AN. 5. Tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Contohnya, di teater. Tanda pitah. Tanda pitah membatasi penitipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya,
Kemerdekaan bangsa itu tetap saya yakin akan tercapai tetap diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. 2. Tanda kita dapat juga dipakai untuk menegaskan adanya keterangan apolisi atau keterangan lain. Contohnya, Soekarno-Hatta terkait proklamasi kemerdekaan Indonesia terkait diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. 3. Tanda kita dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai misalnya tahun 2010 sampai dengan 2013. Tanda eliptis atau tanda titik tiga. 1. Tanda eliptis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Contohnya, kalau begitu, titik-titik-titik, ya marilah kita bergerak. 2. Tanda eliptis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya, sebab kemerdekaan titik-titik-titik akan diteliti lebih lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanko Zaifa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang tanda baca yang sebelumnya telah dijelaskan bagian awal oleh saudara Nurlaila. Oke, selanjutnya itu tanda tanya. Tanda tanya ini yaitu tanda yang berfungsi untuk dilontarkan untuk kalimat tanya. Contohnya, kapan ia berangkat? Saudara tahu bukan? Nah, ketika ada kata kapan ia berangkat di akhir kalimat, disimpanlah tanda tanya untuk menegaskan bahwa kalimat tersebut adalah tanyaan atau perungkapan bertanya. Yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan untuk kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, ia dilahirkan pada tahun 1683. Di akhir kalimat disimpanlah tanda tanya yang dikurungi oleh tanda kurung. Oke. Kenapa seperti itu? Karena pertanyaan atau kalimat tersebut dilontarkan, apakah kebenarannya bisa dipercayai atau tidak. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru ini tidak sama seperti tanda tanya. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Contohnya, sampai hati ia membuang anaknya. Bersihkan meja ini, sekarang juga. Nah, ketika ada kalimat tersebut, disimpanlah tanda seru di akhir kalimat untuk menegaskan bahwa itu adalah kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Nah, tanda seru ini berguna untuk menggambarkan bahwa kalimat tersebut untuk mengakan bahwa emosi dalam kalimat. Begitu. Selanjutnya, tanda kurung. Oke, tanda kurung yang pertama, tanda kurung mengampit keterangan atau penjelasan. Nah, tanda kurung ini berfungsi untuk menegaskan bahwa kalimat tersebut hal yang penting untuk dikemukakan. Contohnya pada bagian keuangan menyusun anggaran tahunan kantor yang di kemudian. Dan biasanya di satu paragraf ada kalimat yang dikurungi oleh tanda kurung untuk mengungkapkan bahwa hal tersebut penting. Yang kedua, tanda kurung mengampit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan. Contohnya nih, satelit Palapa menyatakan sumpah yang dikemukakan Gajah Mada membentuk sistem satelit domestik di Indonesia. Mengerti? Nah, tidak ya, saya juga tidak. Nah, intinya mah kayak gitu. Tanda kurung yaitu tanda yang untuk mengoptimalkan fungsi atau hal penting kalimat tersebut untuk ditegaskan. Yang ketiga, tanda kurung mengampit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan. Oke, contohnya kata kokain diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kokain, yang dimana ketika penggantian bahasa menjadi Indonesia, kata kokain ini di akhir kalimat disematkan ke tanda kurung di huruf A-nya. Oke, next itu tanda kurung. Selanjutnya, tanda kurung siku.
tanda kurung siku mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi untuk tambahan pada kalimat atau bagian kalimat yang ditulis oleh orang lain. Tanda itu menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Contohnya, sang sapurba mendengarkan bunyi gemersik. Ketika ada kata mendengarkan di huruf D, disimpanlah kata tanda kurung siku. Oke. Yang kedua, tanda kurung siku mengambil keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Nah, tanda kurung ini yang tadi kita garis bawahi untuk kalimat penjelas. Contohnya, persamaan kedua posisi ini perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 31-38. Nah, biasanya ketika teman-teman melihat buku, ada penjelasan atau yang hal itulah dalam penjelasan halamannya akan disimpan tanda kurung siku untuk memperjelas bahwa hal tersebut dalam penjelasannya. Selanjutnya, tanda petik. Nah, tanda petik ini sering digunakan pada naskah-naskah drama. Nah, seperti halnya teman-teman mungkin pernah lihat dalam naskah drama bahwa ketika ada pembicaraan akan disertakan tanda kutip. Contohnya nih, saya belum siap, kata Mira. Tunggu sebentar. Nah, itu biasanya digunakan dalam naskah drama. Yang selanjutnya, tanda petik mengapit judul syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, yang pertama tadi digunakan dalam naskah drama. Yang selanjutnya itu digunakan dalam hal-hal, contohnya judul, syair lagu, dan seperti hal lainnya. Next, tanda petik tunggal. Nah, yang tadi yang pertama itu tanda petik tunggal. Yang pertama itu tanda petik, yang selanjutnya tanda petik tunggal. Bedanya apa? Yang pertama itu tanda petiknya itu di atasnya ada 2, yang selanjutnya itu tunggal. Yang jumlah tanda petiknya. Yang pertama tanda petik tunggal mengapit ketika yang tersusun di dalam petikan lain. Contoh, tanya Basri. Kau dengan bunyi kring-kring tadi. Nah, ketika ada kata kring-kring, di atasnya akan disematkan tanda petik tunggal untuk menegaskan bahwa kalimat itu berbeda dengan kalimat yang lainnya. Biasanya dilihat dalam teks naskah. Kalau teman-teman pengen lihat contohnya, bisa lihat makalah kami. Selanjutnya, tanda petik tunggal mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata. Contoh ungkapan asing. Feedback, balikan. Nah, ketika teman-teman melihat nih buku kamus, ya sejuta kata lah bahasa Inggris. Nah, ada kata di mana artinya itu dikasih tanda petik untuk menegaskan atau mengartikan kata sebelumnya. Mengerti? Oke, next, tanda garis miring. Nah, tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat. Ini yang pertama ya, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat dan nomor pada alamat penandaan masa 1 tahun. Nah, gini contohnya ketika teman-teman menulis alamat pada suatu format, akan disematkan tanda garis miring untuk menegaskan atau Oke, next. Yang kedua, tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata tiap per atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dalam rumus matematika. Nah, garis miring ini digunakan sebagai pengganti kata tiap per atau sebagai tanda bagi dalam pecahan dalam rumus matematika. Nah, ketika teman-teman melihat buku rumus matematika, banyak di sana tanda garis miring. Oke. Next, tanda garis miring sebagai tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. Nah, kita garis bawahi ya. Tanda garis miring sebaiknya tidak dipakai sebagai pengganti kata atau. Nah, ini kebiasaan kita ya, bahwa dalam suatu pengetikan kalimat, paragraf, atau hal yang lainnya, kita lebih biasa menulis atau ini diganti dengan garis miring.
Nah, di sini ditegaskan bahwa garis miring seharusnya tidak dipakai untuk pengganti kalimat atau. Oke. Next, yang terakhir itu tanda penyingkat after atau tanda petik tunggal satu. Yang pertama tadi kan tanda petik itu di awal kalimat sama di akhir kalimat. Kalau ini tanda petik tunggal, tapi disebutnya tanda penyingkat atau apostrophe. Nah, itulah. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Oke, saya ulang. Menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Contoh, Ali kan kasurati. Nah, ketika katakan sama akan, jadi pengganti. Oke, sebaiknya bentuk ini tidak dipakai dalam teks prosa biasa. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang tanda baca.